Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya. Nah, di sini kita akan membahas project lagi, yaitu mengenai prinsip kerja relay yang dimana nantinya akan diintegrasikan dengan Arduino Uno untuk menghidupkan motor. Oke, simak terus penjelasannya. Oke, nah di sini kita punya soal yang dimana untuk pertama yaitu kita membuat switching relay dengan MCU dengan beban dibebaskan, kemudian gunakan transistor PNP dan NPN. Nah, menggunakan dua percobaan atau dua rangkaian. Nah, tentunya pada project kali ini kita akan membuat relay atau modul relay secara manual sendiri tanpa menggunakan modul relay yang sudah ada. Oke, kita perlu mempelajari terlebih dahulu prinsip kerja dari transistor NPN dan PNP dari sebuah relay. Nah, ini merupakan kedua rangkaiannya. Oke, ini merupakan perbedaan dari kedua rangkaian yang dipasang dengan transistor NPN dan PNP. Namun sebelumnya kita perlu mengetahui terlebih dahulu prinsip dari relay. Nah, untuk prinsip dari relay ini sama seperti saklar, yaitu ada ohm, NC dan EO. Dan yang pertama, apabila dalam posisi NC, nah dalam posisi NC yaitu terhubung, dan apabila diberikan tegangan maka akan terputus ataupun NO. Apabila dalam posisi NO, posisi pertama adalah terputus, dan apabila diberikan tegangan akan tersambung atau berubah menjadi NC. Nah, itu merupakan prinsip dari relay. Kita lihat dalam rangkaian NPN, yaitu relay paralel dengan dioda Zener. Nah, dalam hal ini saya menggunakan dioda Zener yaitu tipe 14001. Nah, kemudian masuk ke NPN, ke transistor NPN dalam kolektor, dan basis masuk ke resistor 1 kilo ohm, dan resistor 1 kilo ohm nantinya akan diintegrasikan dengan input data. Nah, untuk emitternya akan masuk ke ground. Nah, berarti di sini dalam rangkaian utama resistor NPN terdapat tiga indikator utama, yaitu VCC, data, dan ground, yang dimana dapat dilihat dalam rangkaiannya. Nah, kemudian dalam rangkaian PNP, nah ini perbedaannya. Dalam rangkaian PNP, emitter masuk ke 5 volt, basis masih sama, yaitu kita integrasikan dengan pin data dari Arduino. Nah, kemudian kolektor masuk ke relay dengan paralel dengan dioda tipe 14001, dan dari relay masuk ke ground. Nah, ini merupakan perbedaannya dari kedua rangkaian tersebut. Nah, apa sih perbedaan dari transistor NPN dan PNP? Nah, untuk transistor NPN sendiri yaitu transistor akan aktif apabila diberi muatan negatif, dan kemudian untuk transistor PNP akan aktif ketika diberi muatan positif, seperti itu. Nah, beberapa rangkaian untuk mengenali relay ini bertipe BJT atau bipolar junction transistor yang memerlukan arus kecil untuk mengendalikannya. Tentunya dengan arus yang kita gunakan yaitu arus dari Arduino kita 5 volt. Pada rangkaian BJT ini dalam kondisi off dan saturasi tidak pernah dalam keadaan aktif. Hal ini untuk mengurangi disipasi daya pada BJT, karena pada kondisi off dan saturasi adalah keadaan di mana disipasi dan daya transistor minimal. Seperti itu. Oke, kedua rangkaian dalam modul ini sebenarnya dalam prinsip kerjanya sama, yaitu prinsip saklar. Namun terdapat perbedaan dari logika kontrolnya yang paling jelas gitu ya. Untuk transistor NPN sendiri untuk digunakan untuk mengendalikan beban dari sumber positif. Nah, ketika arus basis transistor NPN diaktifkan, transistor tersebut akan bertindak sebagai jalan sebagai bagi arus dari kolektor ke emitter, dan tentunya akan mengaktifkan beban yang terhubung di antara keduanya, seperti itu. Nah, kemudian perbedaannya dengan transistor PNP yaitu dari sumbernya gitu. Dari untuk transistor PNP sendiri, untuk sumber yang diaktifkan yaitu sumber negatif. Nah, ketika sumber basis terkena arus, maka transistor akan diaktifkan, dan transistor tersebut akan bertindak sebagai jalan bagi arus dari emitter ke kolektor, kemudian mengaktifkan beban yang terhubung di antara keduanya gitu. Seperti itu untuk perbedaannya.
Nah, untuk praktiknya sendiri yaitu transistor NPN umumnya lebih umum digunakan dalam rangkaian modul relay. Karena apa? Karena lebih mudah dikendalikan dengan arus basis yang lebih rendah. Seperti itu. Namun dalam beberapa kenyataannya, pemilihan yang tepat dan konfigurasi rangkaian yang benar baik transistor NPN maupun NPE bisa digunakan gitu, dalam sebuah relay. Oke, selanjutnya ini merupakan komponen yang kita butuhkan. Pertama ada sistem minimum, kemudian kita membutuhkan kedua relay yang nantinya akan kita solder, kemudian kita membutuhkan switch sebagai pengendalinya, kemudian selanjutnya kita membutuhkan transistor, tentunya transistor NPN dan PNP, dan kemudian kita membutuhkan dioda ini sebagai pembatas arus, kemudian kita membutuhkan resistor, dan tentunya kita membutuhkan input dan output. Nah, output di sini kita membutuhkan motor dan input membutuhkan baterai 12 volt. Oke, setelah semua komponen ada, kita lanjut untuk solder menyolder. Nah, ini merupakan rangkaian telah jadi. Ini merupakan modul relay dengan transistor PNP, dan ini merupakan modul relay dengan transistor NPN yang telah kita solder. Oke, kita lihat terlebih dahulu rangkaian untuk proyekan kita hari ini. Nah, ini merupakan rangkaiannya di mana kita membutuhkan dua input, digital dan analog. Digital kita masuk ke switch dan analog kita masuk ke relay, seperti itu. Untuk outputnya ini menggunakan motor 12 volt. Oke, setelah seluruh komponen telah tersolder, kita akan masuk ke tahap pemrograman. Itu kita akan melakukan pemrograman sederhana. Kita akan melakukan relay dengan menggunakan switch, dan outputnya kita akan lihat menggunakan motor 12 volt. Motor dapat bergerak menggunakan relay atau tidak. Ini kita akan buka Arduino IDE nya, akan buka dan kita akan mulai program. Nah, ini merupakan tampilan dari Arduino Uno. Oke, supaya lebih jelas akan menjelaskan lagi gambarnya supaya lebih terlihat responnya. Oke, ini merupakan tampilan awal. Nah, ini bagaimana pelajaran sebelumnya. Di Arduino IDE terdapat setup dan fade loop sebagai deklarasi pin dan perulangan, logika perulangan. Oke, sebelumnya kita perlu mengintegrasikan terlebih dahulu setiap pin yang kita gunakan. Nah, di sini kita menggunakan pin 5 untuk switch dan pin 8 untuk relay. Nah, kita menggunakan tipe data konstan integer switch pin sama dengan 5. Tipe data bersifat integer dan konstan. Kemudian relay juga kita menggunakan constant relay pin 98, tipe data integer yang bersifat konstan maupun stagnan, itu ya, tidak berubah. Oke, setelah kita mendeklarasikan seluruh tipe data, perlu juga kita melakukan set seluruh input dan output di voice setup, yaitu dengan perintah pin mode switch pin sebagai input pull up, dan kemudian kita menggunakan relay pin sebagai output, sama seperti switch, yaitu kita menggunakan pin mode relay pin sebagai konstanta, kita jadikan output. Oke, setelah kita mengeset keduanya, maka di sini kita akan melakukan pemrograman ataupun logika ataupun algoritmanya. Dimana yang pertama kita perlu membaca status dari switch terlebih dahulu. Nah, untuk membaca status dari switch kita perlu melakukan perintah integer switch set sama dengan digital read switch pin. Nah, dalam variabel penyimpan data switch ini kita akan membaca
nilai dari switch pin ataupun nilai dari pin switch yang dimana telah diintegrasikan ataupun telah didefinisikan dari awal. Seperti itu. Oke, setelah kita melakukan perintah baca dari status switch, maka selanjutnya kita akan melakukan algoritma, di mana intinya kita mendeklarasikan switch. Nah, jika switch ditekan maka relay aktif, seperti itu. Oke, kita akan melakukan perintah if switch state atau pembacaan dari switch sama dengan low, atau jika switch ditekan maka digital write relay pin low. Nah, artinya dalam pembacaan relay pin ini apabila switch ditekan maka relay pin akan mati. Mohon maaf, apabila switch pin tidak ditekan maka relay pin akan mati gitu. Selanjutnya kita menggunakan perintah else digital write relay pin high, dimana ketika relay pin ditekan ataupun switch ditekan maka relay akan aktif, itu yang berfungsi untuk mengaktifkan relay. Nah, apabila tadi dijelaskan bahwasannya apabila low maka relay akan mati, dan apabila high maka relay akan hidup gitu, dengan perintah if switch state sama dengan low yang tadi yang telah kita integrasikan dari awal. Oke, seluruh program telah kita laksanakan atau telah kita program rangkaiannya untuk menghidupkan sebuah motor menggunakan relay. Kita coba upload. Tunggu sebentar, kita coba upload. Oke, terdapat kesalahan dalam program. Oke, kita hanya perlu menambahkan tanda kurung ya di sini karena tidak ada tanda kurung sehingga program dikatakan salah. Kita coba upload kembali. Ada kesalahan, an error occurred on the sketch. Ya, kita perlu mematikan terlebih dahulu pin 5 volt dan groundnya supaya tidak ada hubungan dalam kasus ini. Nah, program down uploading ya. Program berhasil kita upload dan selanjutnya kita akan menghidupkan sebuah relay menggunakan switch. Oke, kita lihat bahwasanya relay aktif dengan tanda motor relay hidup, seperti itu. Kita coba lagi, kita tekan dan relay aktif dengan motor hidup, seperti itu. Nah, prinsipnya yaitu ketika belum ditekan maka mati, dan ketika ditekan motor hidup itu. Oke, selanjutnya kita akan gunakan relay dengan transistor NPN untuk penghidup ataupun media untuk menghidupkan motor. Sama, kita akan masukkan seluruh pinnya sama dengan rangkaian transistor PNP. Kita membutuhkan digital dan keluaran. Oke, kita akan coba demokan. Untuk rangkaiannya masih sama dan juga programnya masih sama karena kita menggunakan relay, hanya berbeda dari segi rangkaian transistornya saja. Oke, kita akan coba untuk menekan sebuah switch. Oke, terlihat bahwasanya relay hidup dengan tanda motor hidup dengan sekali tekan.
dapat dilihat bahwasanya motor hidup dengan sekali tekan menggunakan switch dan relay akan hidup dengan tanda motor akan hidup gitu ya. Oke, dari kedua program ini ataupun dua rangkaian ini semuanya telah berhasil dilakukan uji coba. Nah, untuk perbedaannya sendiri dari kedua rangkaian ini telah dijelaskan sebelumnya, yaitu dari segi rangkaian transistor NPN dan PNP-nya saja. Untuk sistem kerjanya sama, yaitu kita menggunakan NO, NC, dan COM, dimana untuk NC yaitu ketika belum dikasih tegangan akan menyambung, dan ketika dikasih tegangan akan bersifat NO. Seperti itu. Terima kasih.